Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Alhamdulillah rabbil alamin. Teman-teman kelas bahasa Arab online atau KBA online, alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan yang kedua. Nah, setelah sebelumnya saya dan kita mengenalkan tentang eh, tujuan dari program ini, kemudian juga modul yang disiapkan. Kemudian teman-teman juga minggu lalu menyampaikan harapan dari kelas ini. Kemudian juga di bagian akhir kita belajar tentang sejarah ya, sedikit tentang sejarah sejarah bahasa Arab atau lebih tepatnya sih sejarah bangsa Arab ya. Di mana kemarin kita sebutkan ada bangsa Arab, ada Arab Baidah, kemudian ada Arab Aribah, dan ada Arab Musta'ribah. Nah, untuk kali ini kita akan masuk ke pengantar nahwu dan sorof seperti yang ada di slide. Namun sebelum masuk ke materi tentang nahwu dan sorof, terutama apa apa itu nahwu dan apa itu sorof. Nah, terlebih dulu saya ingin menyampaikan tentang sedikit tentang cikal bakal nahwu dan sorof ya. Ibaratnya karena sebelumnya materi sebelumnya itu tentang sejarah, saya pikir tidak salah jika kita meneruskan lagi tentang nahwu dan sorof dari sisi sejarahnya. Cikal bakal ilmu nahwu. Kenapa kita langsung belajar ilmu nahwu dan temannya yaitu ilmu sorof? Ya karena bahasa ini kan sebagai alat ya, alat untuk kita memahami teks, terutama kalau kita ingin mempelajari Al-Quran dan hadis lebih memahami, maka pakai alat. Nah, dan alat dalam bahasa Arab itu yang paling penting adalah ada namanya ilmu nahwu dan ilmu sorof. Nah, sekarang siapa sebenarnya eh, orang yang orang yang sebagai perintis dari ilmu nahwu ini? Para ahli bahasa Arab bersepakat bahwa gagasan awal berkembangnya ilmu nahwu muncul dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu semasa menjadi khalifah. Dalam kisahnya, Ali radhiyallahu anhu pernah eh, apa dia merenung ya dengan suatu masalah di mana ada beberapa negara atau negara bagian dari khalifahnya itu, ya sebagaimana kita tahu kalau pas zaman Ali bin Abi Thalib jelas sekali bahasa Arab Arab itu sudah sudah banyak wilayahnya, sehingga kontak dengan orang-orang lain atau peradaban lain itu sangat sangat ketat, dan itu juga mempengaruhi tentang bahasa Arab. Nah, suatu saat Ali bin Abi Thalib ini berkonsultasi dengan namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini seorang ahli bahasa. Nah, tentang keinginannya. Jadi Ali bin Abi Thalib saya ingin membuat satu kaidah, yang bisa digunakan oleh orang-orang untuk menjaga kesalahan bahasa Arab. Kesalahan bahasa Arab itu disebut dengan lahan. Lahan itu disebut dengan kesalahan baca dalam bahasa Arab. Kemudian dijawab oleh Abul Aswad Ad-Du'ali, wah itu sangat bagus karena dengan kaidah-kaidah itu maka akan menjaga kebenaran dari Al-Quran. Ya, karena kalau kesalahan membaca itu akan berpengaruh juga di kesalahan di bacaan Al-Quran. Jadi dalam sejarah ilmu nahwu itu ada dua pendapat memang. Yang pertama, pengagasnya adalah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua,
ada namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, tapi ini tidak ada pertentangan karena yang paling awal adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian yang mengembangkan adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Jadi dulu bahasa Arab ketika zaman Rasulullah tidak ada titik, titik itu nggak ada, titik ba bertitik tidak ada, sa bertitik tidak ada. Tapi orang-orang dahulu paham karena mereka lebih lebih menggunakan kepada simai atau riwayat. Nah, Abul Aswad Ad-Du'ali ini adalah orang yang punya improvisasi dengan menambahkan titik dan tanda-tanda dalam huruf bahasa Arab. Nah, kita lanjut bahwa gagasan muncul karena beberapa faktor, di antaranya faktor agama dan faktor sosial dan budaya. Nah, kalau faktor sosial dan budaya, seperti yang tadi kami sebutkan, dengan bertambahnya daerah-daerah kekuasaan dari khalifah, saat itu Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka pertemuan antara bahasa Arab dan non bahasa Arab itu apa pertemuannya intens sehingga mempengaruhi di bahasa Arab. Nah, namun kalau faktor agama adalah usaha menjaga Al-Quran dari lahan atau salah baca. Nah, kemudian apakah lahan atau salah baca itu hanya terjadi pada zaman sahabat atau apa Khalifah Ali bin Abi Thalib saja? Nah, ternyata lahan itu juga sudah ada sejak zaman Nabi, tapi minim karena sahabat saat itu memiliki rujukan yaitu Nabi. Jadi kalau ada kesalahan pembacaan, maka Nabi Muhammad para sahabat langsung mengkonfirmasinya pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjadi clear. Nah, tentang satu riwayat disebutkan tentang pentingnya apa benar dalam melafadzkan kosakata bahasa Arab, yaitu satu riwayat menyebut seorang sahabat berkata salah dari segi bahasa. Nah, saya belum tahu apakah ini termasuk Al-Quran atau kata bahasa Arab di hadapan Nabi. Nah, lalu beliau bersabda, Arshidu akhakum fa innahu qad dhalla. Bimbinglah saudaramu karena dia telah sesat. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW menggunakan kata dhalla, yaitu sesat, bukan akhta'a atau dia salah. Ini menandakan bahwa kesalahan kesalahan bahasa menurut Nabi itu satu perkara yang besar. Nah, sehingga apa beliau menggunakan kata dhalla. Karena kalau salah salah mengartikan salah salah apa eh, huruf, salah harokat, nah, itu bisa berpengaruh kepada perbedaan makna. Nah, hadis Nabi ini menjadi salah satu motivasi dari Nabi supaya bahasa Arab itu dijaga. Salah satunya dengan kaidah-kaidah bahasa seperti nahwu dan sorof. Ustadz mau nanya, Ustadz. Ya kan? Jadi yang dimaksud di sini itu termasuk huruf hijaiyah atau gimana ya, Ustadz? Oh, kalau lahan itu ya kesalahan kesalahan membaca. Oh, kalau ya tadi Abdul Aswad Ad-Du'ali ya bisa memberikan titik dan lain-lain ya itu berarti masuk ke huruf huruf hijaiyah ya yang apa diperbaiki oleh Abdul Aswad Ad-Du'ali itu termasuk huruf hijaiyah. Jadi mungkin apa ya mungkin kita bisa bisa pelajari lebih jauh lagi ketika zaman Nabi ya huruf hijaiyah jadi belum ada titik-titiknya. Tapi ketika masa itu kan mereka lebih menggunakan kekuatan simai. Jadi semua orang paham maksudnya itu apa. Nah, mungkin ketika bahasa Arab itu bersentuhan dengan daerah lain seperti Basrah, Kufah misalnya yang tidak tidak apa awalnya itu tidak asli bahasa Arab, nah, sehingga dibutuhkan kaidah-kaidah. Nah, kemudian kalau yang ditanyakan tuh lahan salah baca, ya ini lahannya bisa berupa kata ya. Ya, misalnya
dia membaca walabolin dengan walasolin misalnya. Yang aslinya bo dibaca tanpa bo sehingga sok. Perbedaan titik, salah titik ini menimbulkan makna yang berbeda. Ya, untuk faktor sosial budaya itu ya ketika zaman Ali bin Abi Thalib ini kan kekuasaan beliau khalifah yang terakhir ya, Khalifah Ar-Rasyidin yang terakhir kan sudah lebih lebih luas ya. Bahkan ada yang menyebutkan ketika zaman Umar saja bisa dibilang seperempat dunia itu sudah di bawah kekuasaan Khalifah Ar-Rasyidin. Apalagi ketika zaman Ali bin Abi Thalib ya. Meskipun zaman Ali bin Abi Thalib juga apa pembebasan negara-negara untuk masuk Islam nggak terlalu banyak karena beliau lebih banyak sibuk dengan masalah internal. Jadi faktor sosial dan budayanya itu persentuhan persentuhan orang-orang Islam, orang-orang Arab ketika itu dengan budaya-budaya lain. Baik, jika nggak ada kita masuk ke slide selanjutnya. Sekarang saya akan menyebutkan tentang aliran nahwu. Jadi kalau kalau di akidah ya ada madhab ya, ada madhab Imam Maliki, madhab Hambali, dan madhab Syafi'i. Nah, kalau di nahwu ada namanya aliran nahwu. Dan hebatnya bahwa dalam perkembangannya aliran nahwu ini berkembangnya bukan di daerah Arab ya, bukan di daerah yang Mekah atau Madinah yang aslinya itu Arab, tapi di tiga daerah yang ternyata itu bukan bukan daerah Arab. Contohnya saja Basroh, Kufah, Andalusia. Nah, kalau Basroh ini ada di daerah Irak. Nah, Kufah ini juga apa saya tadi saya konfirmasi itu juga di daerah Irak juga. Nah, kalau Andalusia ini di Spanyol, bahkan lebih jauh lagi ya dari negara-negara Arab bahkan. Jadi perkembangannya memang bahasa Arab justru dikembangkan oleh orang-orang yang non-Arab. Maka bahasa Arab itu bukan milik orang Arab saja. Orang Arab juga kalau kalau nggak belajar nahwu atau sorof, mereka tetap bisa salah. Ngomong bahasa Arabnya tetap bisa salah. Di daerah yang pertama adalah Basroh, yang bawahnya ini adalah ibaratnya pendirinya atau orang yang paling diutamakan di situ. Nah, Basroh ini adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Sebut sebagai Basroh disebut sebagai kota kelahiran ilmu nahwu. Itu di Basroh. Karena pendirinya adalah ya, itu Abul Aswad Ad-Du'ali. Kalau kita sambungkan ke sebelumnya, Abul Aswad Ad-Du'ali ini yang diminta oleh Ali bin Abi Thalib untuk membantu membuat konsep tentang nahwu, ilmu nahwu. Kemudian kenapa bahasa Arab atau ilmu nahwu itu berkembang di Basroh sangat pesat? Nah, itu ada beberapa sebab ya. Di antaranya itu Basroh ini kan terletak jauh dari Arab. Kalau Basroh itu Irak, dia jaraknya ke Mekah, ke Madinah atau Arab Saudi kan jauh. Sehingga mereka sangat memerlukan dengan nahwu itu. Untuk apa? Untuk memperbaiki kesalahan bacaan atau kesalahan penulisan mereka. Ini justru mereka lebih semangat. Nah, kalau orang Arab sendiri mungkin ya karena mereka dari brojolnya sudah bahasa Arab, jadi mungkin mereka ngerasa nggak perlu. Nah, kalau dari sini bisa kita ambil faidah kita yang di Indonesia, ya, yang di Asia Tenggara bisa jadi lebih semangat belajarnya tentang nahwu dan sorof. Ya, karena kita memang tahu kalau kita ini bukan orang Arab. Jadi kalau mau belajar bahasa Arab dengan benar, ya kita harus belajar. Kemudian juga tadi karena kaum muslimin di Basra ini butuh banget dengan ilmu nahwu karena untuk membetulkan bahasa mereka. Selain itu juga menghilangkan pengaruh bahasa asing. Karena pertemuan Arab dengan daerah-daerah lain, dengan budaya lain,
Maka timbul dari keinginan dari orang-orang Basrah ini untuk menjaga bahasa Arab, menjaga bahasa Al-Quran, agar kemurnian Al-Quran itu terjaga, yaitu dengan menjaganya lewat alat yang disebut ilmu nahwu dan soroh. Selain itu juga karena banyak kesalahan dalam membaca Al-Quran. Nah, ini sebagaimana yang tadi riwayat disebutkan. Ali bin Abi Thalib nanya ke Abul Aswad Ad-Duali, saya dapat kabar kalau di daerahmu, berarti di daerah Abul Aswad Ad-Duali ini, yaitu Basrah, banyak kesalahan membaca. Yang di sini masukkan kesalahan membaca Al-Quran. Nah, sehingga oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, dia ada keinginan untuk membuat kaidah-kaidah yang bisa digunakan untuk memperbaiki atau menjaga bahasa Arab dari kesalahan. Abul Aswad Ad-Duali ini memang memiliki peran banyak tentang nahwu. Dia yang memberi harokat, kemudian juga apa? Kalau ilmu nahwu itu ada rafa, nasab, itu dibuat juga istilahnya oleh Abul Aswad Ad-Duali. Yang selanjutnya adalah kufah. Ini juga kalau saya cari dia berada di daerah Irak. Untuk pemimpinnya adalah Abu Ja'far Ar-Ruwashi. Ar-Ruwashi. Kemudian selanjutnya Andalusia. Andalusia ini salah satu orang yang bermuara adalah Judi bin Uthman Al-Maruri. Nah, sebenarnya kalau Andalusia ini dia alirannya lebih banyak ngambil dari daerah Kufah. Namun seiring berjalan waktu, nah orang-orang ahli bahasa dari Andalusia ini dia membuat aliran yang independen. Nah, setelah berjalan waktu mereka juga memiliki kemandirian dengan membuat kaidah-kaidah nahwu yang sendiri berdasarkan perdebatan-perdebatan bahasa yang mereka lakukan. Nah, kemudian ada dua orang yang terkenal dari kaum aliran nahwu dan aliran nahwu Basrah dan Kufah ini, ada namanya di Basrah Sibawayh. Nah, yang di Kufah itu ada namanya Al-Kisai. Ada satu cerita terkenal tentang kematian dari Sibawayh karena berdebat dengan ulama nahwu dari Kufah, madhab Kufah yaitu Al-Kisai. Nah, saya pernah menuliskan tentang artikel itu tentang sebab kematian Sibawayh yang setelah perdebatan dengan Al-Kisai di web saya. So nanti saya sharekan kepada teman-teman di grup yang eh, sudah ada. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya Ustadz. Silakan. Iya, cuman pengen tahu aja sedikit ya Ustadz. Yang Imam Sibawih ini dia maksudnya ahli bahasa gitu ya. Kok sampai Ya, begitu meninggal? ya. Jadi si bawah itu kalau kalau ini ya di dalam fikih kan ada Syekhul Islam gitu ya. Jadi tingkat tingkat tentang ilmu fikih yang paling tinggi. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Al-Ghazali. Nah, kalau imamnya nahwu itu Sibawayh. Jadi ada salah satu perdebatan ya. Jadi nahwu itu memang kalau zaman dulu sering jadi perdebatan ya, perdebatan. Salah satu perdebatan yang terkenal antara dari nahwu itu ya itu Sibawayh sama Al-Kisai. Untuk masalah yang diperdebatkan itu disebut dengan masalah Zumburiyah. Jadi ada satu kosakata yang itu jadi perdebatan eh, apa dari nahwu Basro dan Kufah. Di Indonesia sendiri memakai aliran yang mana Ustadz? Kalau Sibawayh itu dia dari Basro.
Nah, kalau Al-Kisai dia dari Kufah. Jadi disebut dengan masalah Zumburiyah. Nah, jadi ada kosakata yang saya bacakan. Kuntu adzunnu annal aqrab asyaddu las'atan minaz zambur. Fa idza huwa hiya fa idza huwa iyyaha. Itu nanti saya share itu artikelnya. Jadi apa Zambur Zambur itu semacam kumbang. Jadi ada satu kata seperti itu. Dia jadi perdebatannya itu harokatnya karena nahwu jadi perdebatannya itu harokatnya itu. Nah, konon karena ada apa si Al-Kisah ini lebih dekat ke pemerintah. Nah, akhirnya terus dalam suatu hal lebih dimenangkan Al-Kisah itu. Nah, si Baweh setelah perdebatan itu, jadi dia badannya menjadi lemas, mungkin merasa malu atau ya malu karena sudah dikalahkan di depan umum, akhirnya terus sakit dan dari sakit itu akhirnya beliau meninggal. Kemudian murid-murid dari si Baweh ini tetap istilahnya nggak terima itu, tetap apa meneliti tentang kaidah secara nahwu kosakata yang jadi perdebatan itu, akhirnya terus berkesimpulan bahwa ini yang benar si Baweh. Dan dari pihak Kufa Al-Kisai juga murid-muridnya mengakui bahwa yang benar itu adalah Sibaweh. Itu. Tapi waktu itu juga Sibaweh sudah meninggal. Gitu. Maka ada yang bilang, Makasih Ustadz. ya, maka ada yang bilang itu kalau ustaz-ustaz dulu kalau belajar nahwu itu jangan serius-serius. Nah, kalau serius-serius nanti bisa mati kayak Sibaweh. Ya, insya Allah di sini kita nggak belajar serius-serius ya. Kita masih masih apa? Masih yang luar-luarnya aja. Apalagi sekarang aja kita belum masuk ke materi ya, masih ke sejarahnya. Nah, setelah ilmu nahwu sekarang eh, ke peletak ilmu sorof. Nah, untuk yang ilmu sorof dulu gabung dengan ilmu nahwu, jadi nggak ada perbedaan. Dulu bahkan sorof itu ya nahwu itu sendiri. Nah, namun ada yang menyebutkan orang yang pertama melakukan ilmu sorof adalah ini, Mu'ad bin Al-Harra. Mu'ad bin Al-Harra ini yang membuat ilmu tasrif. Kalau teman-teman mungkin ada yang pernah belajar, ada fa'ala, yaf'ulu, fa'lan. Ini kalau yang nanti belajar sorof, ada tasrif seperti ini, fa'ala, fi'il madhi, yaf'ulu, fi'il mudhari, fa'lan, isim masdar. Ini dibuat oleh Mu'adz bin Al-Harra. Nah, baik teman-teman, insya untuk sejarah ilmu nahwu dan sorof sampai di sini ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi, yaitu tentang perbedaan ilmu nahwu dan ilmu sorof. Jadi ini sengaja saya sampaikan kepada teman-teman di awal-awal supaya tahu eh, apa perbedaan antara ilmu nahwu dan ilmu sorof, sehingga kalau kalau apa ada suatu kata maka ini dilihat dari nahwu atau sorofnya itu teman-teman bisa mengetahui. Nah, yang pertama ini ada tabel ilmu nahwu dan ilmu sorof. Yang pertama, ilmu nahwu itu membahas harokat terakhir dari sebuah kata. Harokat terakhir, misalnya baitun. Jadi yang dibahas adalah harokat terakhirnya itu. Apakah domah, baitun, atau baitin. Itu yang menjadi pembahasan dari ilmu nahwu. Misalnya bismillahi. Nah, bismillahi. Kenapa harokatnya Allah harokatnya bismillahi bukan
bismillah. Nah, itu adalah ilmu nahwu. Kalau ilmu sorof, dia membahas perubahan kata. Misalnya dari kata kataba, yang artinya menulis, berubah menjadi yaktubu. Kemudian uktub. Nah, perubahan kosakata ini masuknya ke ilmu sorof. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua, kalau ilmu nahwu dipelajari agar lisan dan tulisan terjaga dari kesalahan dalam membuat kalimat. Nah, misalnya, jadi kalau kalau nahwu dia fokus juga ke kalimat. Nah, kalimat itu berarti gabungan dari dua dua atau tiga kata. Misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu kenapa harakatnya Alhamdulillahi, kemudian Rabbil Alamin. Rabbi, kenapa Rabbi atau kok bukan Robba atau Rabbu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini kan jadi satu kalimat. Nah, jadi satu kalimat itu agar kita tidak salah membacanya, maka menggunakan ilmu nahwu itu. Karena ilmu nahwu juga terkait dengan kalimat. Kalau ilmu sorof, dia dipelajari agar lisan dan tulisan terjaga dari kesalahan dalam membuat kata, di pengucapan, penulisan, dan penerapannya. Nah, kalau ilmu sorof ke kata. Jadi misalnya yang awal tadi saya contohkan, kataba yaktubu. Kalau kataba, dia fi'il madi untuk menjelaskan yang lampau. Yaktubu fi'il mudhari, itu menunjukkan keadaan yang sekarang atau yang akan datang. Jadi dari kosakata itu sendiri kita tahu kalau misalnya menceritakan keadaan yang sudah lalu menggunakan fi'il madi. Kalau ingin bercerita tentang keadaan yang sekarang atau akan datang, maka menggunakan fi'il mudhari. Nah, kemudian yang ketiga hampir sama dengan yang kedua ya. Ilmu nahwu berbicara tentang hubungan suatu kata dengan kata yang lain atau hubungan kata dengan huruf dalam sebuah kalimat. Ya, sama ini dengan yang atas ya. Hubungan kata dengan kata atau hubungan kata dengan huruf. Seperti misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ ada isim, ada huruf yang menjadi satu kalimat. Nah, maka itu ada hubungannya dengan nahwu. Kalau sorof berbicara tentang akar suatu kata dan perubahan yang terjadi padanya. Ya, misalnya akar dari kataba kemudian berubah ketika fi'il mudhari yaktubu. Kemudian ketika jadi fi'il mudhari uktub. Kemudian yang terakhir, nah di ilmu nahwu ada yang disebut i'rab, yaitu perubahan keadaan akhir kata karena perbedaan kedudukannya dalam kalimat. I'rab ini salah satu ilmu ilmu yang tinggi dalam ilmu nahwu ya, karena dia bisa menjelaskan kedudukan kata dalam sebuah kalimat. Jadi misalnya i'rab itu bismillahi, nah bi itu huruf, kemudian ismun, nah, ini isim misalnya, kemudian kenapa harokatnya bismi, itu kenapa harokatnya kasroh, nah, itu masuk ke ilmu i'rab. Nah, nanti insya Allah sedikit-sedikit kita akan belajar, meskipun nggak i'rab secara mendalam, tapi paling nggak kita bisa mengetahui atau identifikasi kedudukan dari surat-surat dalam Al-Quran. Insya Allah kita mulai dari Al-Fatihah,
kemudian surat An-Nas, surat Al-Falaq, dan seterusnya. Nah, kalau ilmu sorof itu ada disebut tasrif, yaitu perubahan pada asal kata dari bentuk yang satu kepada bentuk yang lainnya. Itu menghasilkan makna yang dituju atau diinginkan. Ya, saya contohkan lagi tadi khataba, yaktubu, uktub. Nah, khataba di situ dia bentuknya fiil madhi. Fiil madhi dia untuk menunjukkan kegiatan yang lampau. Kemudian yaktubu itu untuk menunjukkan kegiatan yang sekarang atau yang akan datang. Itu masuk ke ilmu tasrif. Kalau ilmu tasrif ini memang ada beberapa yang harus dihafal, yang itu disebut wazan. Ada namanya wazan dan mauzun. Kalau ilmu tasrif itu ada beberapa yang harus dihafal, yang wazan dan beberapa mauzun itu, sehingga kalau udah hafal itu bisa diterapkan di kosakata yang lainnya. Nah, mungkin tadi saya nggak ada contoh ya di slide sebelumnya. Sekarang saya berikan contoh dari penerapan nahwu. Nah, di contoh berikut ada perubahan harokat dari kata Muhammad. Ini contoh penerapan nahwu adalah perubahan di akhir kata. Contohnya adalah kata Muhammad. Nah, yang pertama, Ja'a Muhammadun. Teman-teman lihat harokat di akhirnya adalah dhammatain, dun. Muhammad telah datang. Sekarang kita pindah ke sebelahnya, Ra'aitu Muhammadan. Nah, harokat dari Muhammad berubah lagi. Sebelumnya adalah dhammatain, on. Nah, sekarang berubah menjadi an, Muhammadan. Yang artinya saya melihat Muhammad. Kalau sebelumnya adalah ada hanya ada satu pelaku, Muhammad. Kalau di sini Ra'aitu Muhammadan, ada pelaku yaitu saya, dan Muhammad berubah menjadi objek. Saya melihat Muhammad. Ini pelaku, Muhammad adalah objeknya. Ketika menjadi objek maka harokatnya itu berubah dari Muhammadun menjadi Muhammadan. Nah, kita selesaikan satu lagi. Marortu bi Muhammadin. Teman-teman lihat harokat dari Muhammad berubah menjadi din atau kasrotain. Yang pertama dhammah karena dia pelaku Muhammadun. Yang kedua karena sebagai objek Muhammadan. Yang kalau di sini di Muhammadin kenapa? Karena ketemu dengan huruf. Ini namanya huruf jar. Huruf jar nanti insya Allah akan kita pelajari. Ini seperti sama dengan Bismillahi. Bismillahi, harokat Allah, lafaz Allah adalah kasroh. Bismillahi. Karena sebelumnya adalah huruf jar. Contohnya adalah bi. Bi Muhammadin. Kalau ini artinya saya telah berjalan dengan Muhammad. Ya. B ini biasanya diartikan dengan. Di bawahnya adalah keterangan ya. Kalau ja'a Muhammadun, nah, kedudukannya sebagai fa'il atau subjek. Muhammadun, gudahnya adalah un. Kemudian kalau ro'a itu Muhammadan, kedudukan sebagai maf'ul bih atau objek. Maf'ul bih atau objek. Muhammadan berkedudukan sebagai maf'ul bih atau objek.
Mudahnya an. Nah, kalau harokatnya tuh an, itu biasanya objek. Seperti itu. Kalau ini Muhammadin majrur atau harokatnya kasroh. Majrur ini harokat kasroh oleh huruf jar. Salah satunya adalah bi. Ini huruf jar. Bismillahi, bi itu huruf jar. Alhamdulillahi ada lam, lillahi lam di situ juga huruf jar. Maka lillahi alhamdulillahi bukan alhamdulillah. Kenapa? Karena sebelumnya adalah huruf jar. Nah, tanda huruf jar adalah kasroh. Mudahnya adalah in. Jadi untuk menghafalnya un, an, in. Ya, coba kita hafal un, an, in. Sekali lagi un, an, in. Sekali lagi un, an, in. Nah, ini untuk contoh dari penerapan nahwu. Sekarang saya contohkan dari Al-Quran. Kalau sebelumnya kita gunakan Muhammad, yang itu contoh biasa, nggak kita ambil dari Al-Quran. Sekarang kita gunakan kata Rasul. Ini sudah kami pilihkan dari Al-Quran. Nah, yang pertama, Inni Rasulu Rabbil Alamin. Nah, sebenarnya ini Rasulu kalau di Al-Quran, eh, cuma supaya sesuai dengan contoh sebelumnya, saya rubah menjadi un. Ya, insya Allah tidak merubah makna. Inni Rasulun Rabbil Alamin. Nah, kemudian yang kedua, Rabbana wab'ats fihim rasulan. Harokatnya berubah. Jadi sebelumnya rasulun menjadi rasulan. Yang ketiga, wama arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Mir rasulin berubah. Jadi rasulan menjadi rasulin. Nah, karena sebelumnya ada huruf jar. Oke, coba untuk nomor yang pertama, silakan coba ada yang bisa menjelaskan sedikit saja kenapa dia rasulun. Mungkin dari penjelasan sebelumnya. Silakan. Saya coba start. Dengan. Yang pertama itu karena Rasul di sini bertindak sebagai subjek, walaupun saya nggak tahu arti secara keseluruhan ya. Yang kedua karena Rasulan di sini dia sebagai objek. Lalu yang terakhir itu karena sebelumnya didahului oleh huruf jar. Ya. Mir. Ya. Bagus sekali. Ya. Jadi untuk apa dengan kita belajar Al-Qur'an, nahwu dengan dari Al-Qur'an ya insya Allah kita bisa belajar menerjemahkan dengan benar ya insya Allah. Jadi eh, ya semoga saja dengan kita belajar seperti ini kita bisa lebih memahami Al-Qur'an ya. Betul, yang pertama inni rasulun. Nah, sesungguhnya aku rasulun. Nah, sesungguhnya aku adalah rasul. Nah, rasul di sini sesungguhnya aku adalah rasul sebagai pelaku ya. Karena aku adalah rasul. Berarti dia pelaku. Aku adalah rasul Tuhan semesta alam.
Aku adalah utusan Tuhan semesta alam. Ya, Rasulullah ini sebagai pelaku. Nah, yang kedua, kenapa dia sebagai objek? Kalau kita artikan Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ba'ath, wa ini dan, wa ba'ath, utuslah, ya, fihim kepada mereka rasulan, rasulan seorang rasul. Jadi bahasa mudahnya, wahai Tuhan, utuslah kepada mereka seorang rasul. Nah, rasul di sini dari segi makna memang dia sebagai objek ya. Maka dia harokatnya rasulan. Yang ketiga, wama arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Nah, ini bisa kita fokus ke mir rasulin tadi yang jelaskan karena sebelumnya adalah huruf jar min. Ya. Ketika membaca Al-Quran bisa teman-teman teman-teman cermati setiap kata min apakah setelahnya itu kasroh atau kasrotain mir rasulin atau mim ba'di. Nah, contohnya sering banget tuh mim ba'di itu kan harokatnya kasroh karena sebelumnya adalah min. Nah, yang di sini juga ada nih bilisani. Ini sebelumnya adalah bi. Nah, kalau kita putus ada lisanun. Lisanun tanpa bi ya. Lisanun harokatnya dhammatain. Namun karena ketemu dengan bi, nah, bi seperti bismillahi. Nah, kalau sini bilisani dia harokatnya kasroh. Bilisani qaumihi. Nah, kenapa ini bilisani qaumihi? Nah, ini kalau dalam ilmu nahwu nanti ada mudhaf dan mudhaf ilaih. Kalau bilisani qaumihi karena istilahnya nyambung ya. Satu kesatuan, satu makna. Ketika lisani harokatnya kasroh, maka qaumi juga harokatnya kasroh karena mengikuti. Baik, alhamdulillah. Ini untuk contoh dari nahwu. Nah, sekarang kalau ini contoh dari sorof. Ilmu sorof berfungsi untuk mempelajari asal kata dari bentuk yang satu kepada bentuk yang lainnya untuk menghasilkan makna yang dituju. Contohnya di sini dengan menggunakan kata nasoro. Kalau tadi di awal saya kasih contoh kata ba. Nah, ini nasoro artinya dia telah menolong. Kemudian yang suruh. Ini fi'il namanya fi'il madi. Dia telah. Kalau fi'il madi dia ada keterangan telah menunjukkan waktu yang telah lampau. Telah. Nah, biasanya kalau mengartikan mudah saja kita tambah telah. Yang suruh ini menunjukkan akan atau sedang. Yang suruh ini fi'il mudhari. Yang suruh dia akan menolong atau dia sedang menolong. Kemudian ada unsur. Kalau unsur ini bentuknya fi'il amr, tolonglah. Tanda dari fi'il amr biasanya harokatnya kasroh. Kok kasroh ini? Unsur sukun. Harokatnya sukun. Kalau di Al-Quran ya cukup banyak ya. Ya, oke. Mungkin sedikit tambahan buat teman-teman. Kenapa ini harokatnya dari yang suruh menjadi unsur? Kalau fi'il amr itu biasanya yang pertama tuh didhammatain.
u. Nah, kemudian harakat terakhirnya sukun, unsur. Nah, tinggal perbedaannya adalah di huruf yang kedua. Nasoro berarti huruf nasoro huruf sonya. Yang suruh, maka di sini unsur. Misalnya doroba yab ribu. Ada doroba yab ribu. Ri-nya dia berharokat kasroh. Maka fi'il amarnya idrib. Jadi yang mengikuti perubahannya itu di huruf yang kedua. Nah, itu insya Allah kita bahas lebih lanjut di fi'il amr ya. Contoh lain, angzala. Dia telah menurunkan. Yungzilu, dia akan menurunkan. Nah, kalau angzil, turunkanlah. Karena bentuknya fi'il amr. Nah, di sini memang ada perubahan. Di sorof itu ada fi'il yang berdasarkan 3 huruf. Namanya fi'il sulasi. Ada 3. Na 1, so 1, ro 1. Sehingga disebut sebagai fi'il sulasi. Yang huruf dasarnya 3. Ada satu lagi fi'il rubai. Rubai itu huruf yang asal hurufnya ada 4. Kita hitung. Hamzah 1, nun 2, zai 3, lam 4. Angzala. Ini apa? Huruf dasarnya 4. Ini masuk fi'il madi juga. Fi'il mudhari'nya yungzilu. Dia akan menentukan dan ini fi'il amarnya angzil. Nah, maka untuk pembahasan sorof ini insya Allah kalau ada waktu ya kita akan lanjut sampai kepada fi'il sulasi dan fi'il rubai. Nah, yang paling sering di bahasa Arab ya sulasi dan rubai itu. Selanjutnya kita pelajari contoh dari Al-Quran. Nah, ini ada wayang surakallahu nasran aziza. Dilihat kata nasoro. Sorof itu kan perubahan ya. Dari yang suruh kemudian menjadi nasron. Wa angzala. Ada inna fatahna laka fathan mubina. Nah, mungkin dari teman-teman silakan ada yang mau kasih pendapatnya tentang wayang surakallahu nasron aziza. Kenapa ada perubahan yang suruh kemudian ada menjadi nasron. Ini perubahan dari yang suruh fi'il mudhari menjadi nasron. Ini secara betulnya dia isim masdar. Nasoro yang suruh nasron. Maka dari perubahan yang suruh menjadi nasron ini contoh dari ilmu sorof, yaitu perubahan dari satu kata menjadi kosakata yang lain, tapi intinya bersama ya, tapi menunjukkan makna yang berbeda. Kalau yang suruh, maka artinya adalah menolong, kosakata. Nah, kalau nasron dia bukan kosakata, bukan apa kata kerja maksudnya, bukan kosakata, kata kerja, tapi dia menjadi isim. Nasron aziza. Kalau bahasa Indonesia dari menolong menjadi pertolongan. Ya. Yang kedua angzala. Ini contoh dari sebelumnya. Angzala ini gak fi'il madi, tapi dia fi'il madi yang rubai, yaitu yang huruf aslinya adalah 4 huruf. Yang ketiga, inna fatahna laka fathan. Fatahna,
fatahna ini hampir sama dengan ini. Ini fathan sama dengan apa ini? Tadi isim ya. Ustadz boleh nanya Ustadz? Silakan. Ustadz, jadinya kita ini belajar bahasa Arab yang bahasa Arab klasik ya Ustadz, yang untuk kita bisa paham Al-Quran, bukan bahasa Arab modern ya Ustadz, yang percakapan sehari-hari gitu ya Ustadz. Apa kita bukan orang 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 Arab ya, dan kita mau ke Arab pun nunggu apa kalau umroh atau apa ya, jadi kita fokus dulu belajar di Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian sebenarnya bisa juga kita belajar dari Arabik yang Arabik modern. Jadi nanti bisa dikembangkan. Ibu bisa mengembangkan sendiri dengan apa masuk ke teks-teks yang Arabik modern. Ya, kalau Arabik modern dia biasanya ada di teks-teks apa majalah atau misal berita. Nah, kalau berita dia kan maksudnya teks-teks modern.